Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan membahas uji kompetensi 6 yang khusus esai. Adapun uji kompetensi 6 yang pilihan ganda telah kita bahas pada video pembelajaran yang lalu, teman-teman. Hal ini merupakan bagian dari pembelajaran teorema Pythagoras mata pelajaran matematika kelas 8 semester 2. Nomor 1, perhatikan gambar. Tentukan nilai A. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu alas kuadrat plus tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Data kita masukkan ya, teman-teman, menjadi A plus 4 dikuadratkan plus 3 plus 2 dikuadratkan sama dengan 3A plus 4 dikuadratkan. Kita uraikan ya, teman-teman, menjadi A kuadrat plus 8A plus 16 plus 9A kuadrat plus 12A plus 4 sama dengan 9A kuadrat plus 24A plus 16. A kuadrat dikurangi 4A plus 4 sama dengan 0. Sehingga A dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 0. A dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi nilai A adalah 2, teman-teman. Soal nomor 2. Tentukan apakah segitiga ABC dengan koordinat A negatif 2,2, B negatif 1,6, dan C 3,5 adalah suatu segitiga siku-siku. Jelaskan. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Langkah pertama, kita perlu menggambar segitiga seperti pada soal. Segitiga itu adalah segitiga ABC. Sehingga karena segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, maka pada segitiga ini berlaku rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Marilah kita cek bersama-sama ya, teman-teman. Kita lakukan perhitungan untuk nilai AC kuadrat, AB kuadrat, dan BC kuadrat, teman-teman. Ya, untuk nilai AC kuadrat sama dengan 5 dikurangi 2 dikuadratkan plus 3 plus 2 dikuadratkan sama dengan 9 plus 25 sama dengan 34, teman-teman. Untuk nilai AB kuadrat sama dengan 6 dikurangi 2 dikuadratkan plus negatif 1 plus 2 dikuadratkan sama dengan 16 plus 1 sama dengan 17. Kemudian BC kuadrat sama dengan 5 dikurangi 6 dikuadratkan plus 3 plus 1 dikuadratkan sama dengan 1 plus 16 sama dengan 17, teman-teman. Dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku, teman-teman. Karena AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, yaitu AC kuadrat itu sama dengan 34,
serta AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 17 plus 17 juga sama dengan 34 ya teman-teman. Soal nomor 3. Buktikan bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat 2AB dan A kuadrat plus B kuadrat membentuk triple Pythagoras. Marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita membuat segitiga. Kita misalkan segitiga pada soal itu merupakan segitiga siku-siku ya teman-teman. Dengan sisi terpanjangnya itu A kuadrat plus B kuadrat, sedangkan sisi pendek yang lain yaitu alasnya A kuadrat dikurangi B kuadrat dan tingginya sama dengan 2AB ya teman-teman. Mari kita buktikan bersama-sama. Pertama kita akan menghitung nilai dari sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan sama dengan A pangkat 4 plus 2A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4. Lalu kita akan menghitung jumlah kuadrat sisi pendek yang lain ya teman-teman. Sama dengan alas kuadrat plus tinggi kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat dikuadratkan plus 2AB kuadrat. A pangkat 4 dikurangi 2A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 sama dengan 4A kuadrat B kuadrat. A pangkat 4 plus 2A kuadrat plus B kuadrat plus B pangkat 4. Dari perhitungan ini, maka kita tahu bahwa nilai dari sisi miring kuadrat itu sama dengan nilai dari jumlah kuadrat sisi pendek yang lain ya teman-teman. Jadi terbukti bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat 2AB serta A kuadrat plus B kuadrat membentuk triple Pythagoras ya teman-teman. Karena kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi pendeknya ya teman-teman. Soal nomor 4. Perhatikan gambar. Persegi ABCD mempunyai panjang satu satuan dan garis AC adalah diagonal. Pertanyaannya, A. Bagaimana hubungan antara segitiga ABC dan segitiga ACD? Kita jawab per poin aja ya teman-teman ya. Langsung kita jawab yang pertanyaan 4A ini ya. Ya, jawabnya itu bahwa hubungannya itu memiliki ukuran bentuk yang sama ya teman-teman. Karena ABCD ini merupakan persegi yang panjang sisi-sisinya sama. Lalu soal yang B, tentukan besar sudut-sudut pada salah satu segitiga di samping. Mari kita jawab bersama. Bahwa sudut ABC itu besarnya 90 derajat ya teman-teman, karena itu merupakan segitiga siku-siku. Sedangkan sudut ACB dan BAC masing-masing 45 derajat ya teman-teman. Kembali lagi karena ini adalah bagian dari sifat persegi. Lalu yang C, berapakah panjang diagonal AC? Jelaskan. Ya, mari kita selesaikan ya teman-teman. Untuk menghitung panjang diagonal AC, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras ya teman-teman. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat.
Jadi AC itu sama dengan akar 2 ya teman-teman. Soal nomor D. Misalkan panjang sisi persegi ABCD 6 satuan, apakah yang berubah dari jawabanmu pada soal B dan C? Jelaskan. Ya, mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Iya, jadi jawaban pada soal B tidak berubah sebab besar sudut-sudut tetap sama. Sedangkan jawaban pada soal C, panjang diagonalnya berubah ya teman-teman. Yaitu dapat kita hitung juga dengan rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 36 plus 36 sama dengan 72. Jadi panjang AC menjadi akar 72 teman-teman. Soal nomor 5. Perhatikan gambar. Tentukan nilai X. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Pertama kita perlu menghitung panjang alas ya teman-teman. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat sama dengan 64 plus 225. C kuadrat sama dengan 289. Sehingga C-nya itu adalah akar dari 289 sama dengan 17 satuan teman-teman. Selanjutnya kita tulis pada gambar ya teman-teman untuk memudahkan perhitungan kita selanjutnya. Iya. Selanjutnya untuk bisa menghitung X, segitiga kita putar searah jarum jam ya teman-teman. Ini hanya bersifat memudahkan ketika kita menghitung saja ya teman-teman. Kalau yang segitiga yang pertama yang atas itu alasnya 17, tingginya X ya teman-teman. Kalau yang di bawah atau segitiga yang kedua sekarang ini adalah alasnya jadi 8 lalu tinggi segitiganya 15 ya teman-teman. Marilah kita hitung perbandingan luasnya untuk menghitung X ya teman-teman. Luas segitiga dengan tinggi X ya pada segitiga yang atas itu sama dengan luas segitiga dengan tinggi 15 atau segitiga yang bawah itu ya teman-teman. Angka-angka kita masukkan menjadi setengah kali 17 kali X sama dengan setengah kali 8 kali 15. X sama dengan 120 per 17 sama dengan 7,06. Jadi nilai X-nya adalah 7,06 satuan teman-teman. Soal nomor 6. Perhatikan gambar, tentukan keliling segitiga ABC. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Langkah pertama kita menghitung panjang AC. Melalui rumus perbandingan, AC dibanding AB sama dengan 1 dibanding akar 3. AC dibanding 8 sama dengan 1 dibanding akar 3. AC sama dengan 8 per 3 akar 3 teman-teman. Kita tulis ya pada gambar. Selanjutnya kita menghitung panjang BC dengan rumus perbandingan. BC dibanding AB sama dengan 2 dibanding akar 3. BC dibanding 8 sama dengan 2 dibanding akar 3. BC sama dengan 16 per 3 akar 3 teman-teman. Ya, kita tulis juga pada gambar. Selanjutnya kita akan menghitung keliling segitiga ABC dengan rumus
keliling segitiga ABC sama dengan AB plus AC plus BC. Angka-angka kita masukkan ya teman-teman, sehingga kelilingnya menjadi 8 plus 8 per 3 akar 3 plus 16 per 3 akar 3 sama dengan 8 plus 8 akar 3 cm. Jadi keliling segitiga ABC tersebut adalah 8 plus 8 akar 3 cm teman-teman. Soal nomor 7. Perhatikan gambar. Sebuah air mancur terletak di tengah perempatan jalan di pusat kota. Mobil merah dan mobil hijau sama-sama melaju meninggalkan air mancur tersebut. Mobil merah melaju dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan mobil hijau 80 km per jam. Pertanyaannya, A. Buatlah tabel yang menunjukkan jarak yang ditempuh kedua mobil dan jarak kedua mobil tersebut setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Gambarkan perubahan jarak tersebut. Serta soal B, misalkan mobil merah melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah 2 jam jarak antara kedua mobil 100 km, berapakah kecepatan mobil hijau pada saat itu? Keterangannya ya, jarak kedua mobil yang dimaksud adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedudukan dua mobil tersebut. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Kita dapat menghitung jarak tempuh yang kita tuliskan pada tabel ya teman-teman. Dengan rumus dasar ketika kita menghitung jarak itu adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu teman-teman. Sehingga melalui perhitungan kita bisa menentukan jarak mobil merah terhadap air mancur. Pada waktu 1 jam jaraknya 60 km. Pada waktu 2 jam jaraknya 120 km, pada waktu 3 jam jaraknya 180 km. Kita juga bisa menentukan jarak mobil hijau terhadap air mancur. Pada waktu 1 jam jaraknya 80 km, pada waktu 2 jam jaraknya 160 km, serta pada waktu 3 jam jaraknya 240 km. Lalu, melalui rumus Pythagoras, kita juga bisa menghitung jarak kedua mobil ya, teman-teman. Pada waktu 1 jam, jarak kedua mobil tersebut adalah 100 km. Pada waktu 2 jam, jarak kedua mobil tersebut adalah 200 km, serta pada waktu 3 jam, jarak kedua mobil tersebut adalah 300 km, teman-teman. Ya, lalu kita akan menghitung kecepatan mobil hijau ya, teman-teman. Kecepatan mobil hijau dapat kita hitung dengan rumus kecepatan mobil hijau sama dengan akar dari jarak tempuh mobil merah kuadrat dikurangi jarak kedua mobil kuadrat dibagi 2, teman-teman. Angka-angka kita masukkan ya teman-teman. Akar dari 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat dibagi 2 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Jadi kecepatan mobil hijau pada saat itu adalah 30 km per jam, teman-teman. Soal nomor 8. Perhatikan gambar. Pertanyaannya, A. Tentukan keliling segitiga ACD. B. Apakah hubungan antara keliling segitiga ACD dan ABC? Serta C. Apakah hubungan antara luas segitiga ACD dan ABC tersebut? Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman.
Ya, pertama kita akan menghitung pada soal bagian A ya teman-teman, untuk menghitung keliling segitiga ACD. Langkah pertama kita akan menghitung sudut CAB pada segitiga ABC. Sudut CAB sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ACB dikurangi sudut ABC. Sudut CAB sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat teman-teman. Kita tulis pada gambar untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Lalu kita akan menghitung besar sudut ACD pada segitiga ACD. Sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ADC dikurangi sudut CAD. Sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat teman-teman. Iya, kita tulis pada gambar. Lalu kita akan menghitung panjang AC pada segitiga ACD dengan perbandingan. AC dibanding AD sama dengan 1 dibanding 2. AC dibanding 8 sama dengan 2 dibanding 1. AC sama dengan 8 dikalikan 2 dibagi 1 sama dengan 16 cm teman-teman. Ya, kita tulis pada gambar. Lalu kita akan menghitung panjang CD pada segitiga ACD dengan perbandingan ya teman-teman. CD dibanding AD sama dengan akar 3 dibanding 1. CD dibanding 8 sama dengan akar 3 dibanding 1. CD sama dengan 8 dikalikan akar 3 dibagi 1 sama dengan 8 akar 3 cm teman-teman. Ya, kita tulis pada gambar. Ya, kita sekarang akan menghitung keliling segitiga ACD. Keliling segitiga ACD sama dengan AD plus CD plus AC sama dengan 8 plus 8 akar 3 plus 16 sama dengan 24 plus 8 akar 3 sama dengan 8 dikalikan 3 plus akar 3 cm. Jadi keliling segitiga ACD sama dengan 8 dikalikan 3 plus akar 3 cm teman-teman. Kita lanjutkan pada pembahasan soal 8B ya teman-teman, tentang hubungan keliling segitiga ACD dan ABC. Marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Langkah pertama, kita akan menghitung panjang BC pada segitiga ABC melalui perbandingan BC dibanding AC sama dengan akar 3 dibanding 1. BC dibanding 16 sama dengan akar 3 dibanding 1. BC sama dengan 16 dikalikan akar 3 dibagi 1. BC sama dengan 16 akar 3 cm. Kita tulis pada gambar. Ya, untuk panjang AB pada segitiga ABC dapat kita hitung melalui perbandingan AB dibanding AC sama dengan 2 dibanding 1. AB dibanding 16 sama dengan 2 dibanding 1. AB sama dengan 16 dikalikan 2 dibagi 1 sama dengan 32 cm. Ya, kita tulis pada gambar. Selanjutnya kita akan menghitung keliling segitiga ABC. Sama dengan AB plus BC plus AC. Sama dengan 32 ditambah 16 akar 3 ditambah 16. Sama dengan 16 dikalikan 3 plus akar 3 cm teman-teman. Ya, sekarang kita sudah mempunyai dua keliling segitiga ya teman-teman dari perhitungan. Ya, pada soal bagian 8A kita sudah menghitungnya
bahwa keliling segitiga ACD itu sama dengan 8 dikalikan 3 plus akar 3 cm ya teman-teman. Lalu baru saja kita menghitung juga keliling segitiga ABC sama dengan 16 dikalikan 3 plus akar 3 cm. Jadi di sini ya teman-teman, kita itu dapat mengetahui bahwa hubungan keliling segitiga ACD dan segitiga ABC itu dapat kita lihat dari dua sisi ya teman-teman. Yang pertama adalah tentang selisih keliling segitiga ABC dan segitiga ACD, di mana selisih tersebut adalah sama dengan 16 dikalikan 3 plus akar 3 dikurangi 8 dikalikan 3 plus akar 3 sama dengan 8 dikalikan 3 plus akar 3 cm teman-teman. Lalu hubungan keliling segitiga ACD dan segitiga ABC yang kedua yaitu tentang perbandingannya, ya kan? Perbandingan keliling segitiga ACD dan segitiga ABC dapat kita hitung sama dengan 8 dikalikan 3 plus akar 3 dibanding 16 dikalikan 3 plus akar 3 sama dengan 1 dibanding 2 teman-teman. Ya, kita lanjut pada soal bagian 8C tentang hubungan antara luas segitiga ACD dan segitiga ABC ya teman-teman. Mari kita selesaikan bersama. Pertama kita akan menghitung luas segitiga ACD sama dengan setengah kali AD kali CD sama dengan setengah kali 8 kali 8 akar 3 sama dengan 32 akar 3 cm persegi. Sedangkan luas segitiga ABC juga kita dapat menghitungnya setengah kali AC kali BC sama dengan setengah kali 16 kali 16 akar 3 sama dengan 8 kali 16 akar 3 sama dengan 128 akar 3 cm persegi. Jadi di sini kita dapat mengetahui hubungan antara luas segitiga ACD dan segitiga ABC itu ada dua ya teman-teman. Pertama yang terkait dengan selisih luas segitiga ABC dan segitiga ACD dapat kita hitung sama dengan 128 akar 3 dikurangi 32 akar 3 sama dengan 96 akar 3 cm persegi teman-teman. Serta hubungan antara luas segitiga ACD dan segitiga ABC yang kedua yaitu tentang perbandingan luas segitiga ACD dan luas segitiga ABC ya teman-teman. Dapat kita hitung sama dengan 32 akar 3 dibagi 128 akar 3 sama dengan 1 dibanding 4 ya teman-teman. Soal nomor 9, perhatikan gambar. Gambar di samping ini merupakan balok ABCDEFGH dengan panjang 10 dm, lebar 6 dm, dan tinggi 4 dm. Titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah AB dan FG. Jika seekor laba-laba berjalan di permukaan balok dari titik P ke titik Q, tentukan jarak terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, untuk memudahkan perhitungan maka kita lukis titik R ya teman-teman, di mana titik R itu bisa terhubung dengan titik P dan Q. Menjadi di sini pada garis merah ya teman-teman ada garis PR dan garis RQ. Itulah yang nanti akan kita hitung ya sebagai jarak yang ditempuh oleh laba-laba. Mari kita lakukan perhitungan bersama-sama ya. Pertama kita akan menghitung panjang PR ya teman-teman. Melalui rumus Pythagoras ya, panjang PR dapat kita tentukan sama dengan akar PB kuadrat plus BR kuadrat sama dengan akar dari setengah PB kuadrat plus setengah BR kuadrat sama dengan akar dari setengah kali 10 dikuadratkan plus setengah kali 4 dikuadratkan sama dengan akar dari 5 kuadrat plus 2 kuadrat
sama dengan akar dari 25 plus 4 sama dengan akar dari 29 desimeter ya teman-teman. Lalu kita juga bisa menghitung panjang RQ, di mana panjang RQ juga dapat dihitung dengan rumus Pythagoras. Panjang RQ sama dengan akar dari FR kuadrat plus FQ kuadrat sama dengan akar dari setengah FB kuadrat plus setengah FQ kuadrat sama dengan akar dari setengah kali 6 dikuadratkan plus setengah kali 4 dikuadratkan sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar dari 9 plus 4 sama dengan akar 13 desimeter teman-teman. Lalu kita akan menghitung jarak terpendek sama dengan PR ditambah PQ ya teman-teman, yang tadi kita hitung sama dengan akar 29 ditambah akar 13 desimeter. Jadi jarak terpendek yang dapat ditempuh oleh laba-laba tersebut adalah akar 29 plus akar 13 desimeter teman-teman. Soal nomor 10. Pada gambar di bawah ini, ketiga sisi sebuah segitiga siku-siku ditempel setengah lingkaran. Pertanyaannya, A. Tentukan luas setiap setengah lingkaran. B. Bagaimanakah hubungan ketiga luas setengah lingkaran tersebut? Mari kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ya, untuk soal bagian A kita dapat menghitung luas setiap setengah lingkaran ya. Dari gambar tampak di situ ada 3 buah lingkaran ya teman-teman, yaitu lingkaran yang berdiameter 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Ayo kita hitung bersama-sama. Pertama kita akan menghitung luas setengah lingkaran yang berdiameter 3 ya teman-teman, sama dengan setengah kali pi kali r kuadrat sama dengan setengah kali 22/7 kali setengah kali 3 dikuadratkan sama dengan 11/7 kali 3/2 dikuadratkan sama dengan 11/7 kali 9/4 sama dengan 99/28 sama dengan 3,54 cm persegi teman-teman. Lalu kita akan menghitung luas setengah lingkaran yang berdiameter 4 ya teman-teman, sama dengan setengah kali pi kali r kuadrat sama dengan setengah kali 22/7 kali setengah kali 4 dikuadratkan sama dengan 11/7 kali 4 sama dengan 44/7 sama dengan 6,28 cm persegi ya teman-teman. Serta kita juga akan menghitung luas setengah lingkaran yang berdiameter 5 ya teman-teman, sama dengan setengah kali pi kali r kuadrat sama dengan setengah kali 22/7 kali setengah kali 5 dikuadratkan sama dengan 11/7 kali 25/4 sama dengan 275/28 sama dengan 9,82 cm persegi ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal 10B ya, dimana soal 10B itu sangat terkait dengan soal 10A ya teman-teman. Jadi hubungan ketiga luas setengah lingkaran tersebut itu yaitu luas setengah lingkaran yang berdiameter 5 cm sama dengan jumlah 2,5 lingkaran lainnya ya teman-teman. Ya, pada jawaban 10A tampak ya teman-teman, kalau yang luas setengah lingkaran berdiameter 5 itu kan 9,82 cm persegi ya. Lalu luas setengah lingkaran yang berdiameter 3 itu 3,54 cm persegi. Luas setengah lingkaran yang berdiameter 4 6,28 cm persegi. Nah, itu kalau dijumlahkan kan sama dengan 9,82 cm persegi ya teman-teman. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan kalian semuanya, teman-teman semuanya, atas subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.